Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini sebelah saya ini ada sebuah Fortuner VRZ. Nah, Fortuner VRZ ini bukan baru ya. Jadi Fortuner VRZ ini tahun 2019. Nah, banyak orang yang ngomong kalau semisal belum punya Fortuner itu belum mapan kayak gitu. Banyak ya. Jadi kalau entah mitos atau fakta, kalau Fortuner itu yang punya orang kaya. Nah, kalau Land Cruiser, konglomerat, kayak gitu. Nah, kalau semisal istilahnya baru mau kaya, Innova, gitu. Bener nggak sih menurut kalian gimana? Tapi entah itu bener atau enggak, saya akan membahas Fortuner ini, karena Fortuner ini kan tipenya TRD, terus juga 2019. Nah, yang menarik, kalau kalian, saya sempat ngecek harga Fortuner 2020, baru dari dealer itu harganya di angka 565.300.000. Sedangkan kalau semisal beli Fortuner 2019 kayak gini yang TRD juga itu 490 juta. Jadi kalau bisa dibilang selisih 1 tahun, tapi harganya selisih sekitar 65 juta kurangi 490, berarti 75 juta selisih setahun. Nah, menurut saya ini menarik ya, jadi hal yang menarik. Kenapa? Maksudnya cuma beda setahun, tapi selisihnya bisa 75 juta. Nah, ini buat pertimbangan buat kalian mungkin yang kepengen beli Fortuner. Nah, sebenarnya kalau dibilang Fortuner itu, kemarin kalau kalian pernah lihat di video kita sebelumnya yang Innova Reborn itu ada testimoni customer kita yang ngomong kalau mesin 2GD ini itu sudah ada yang jalan sampai 400.000 km, tapi trouble free ya, jadi nggak ada masalah. Dan kemungkinan di Fortuner juga bakal sama, karena mesin Fortuner ini adalah sama kayak mesin Innova Reborn, yaitu 2GD ya, generasi 2GD. Dan itu mesinnya sama persis, cuma mungkin ya ada settingan eco-nya yang dirubah sedikit karena mobil ini juga kayak lebih besar ya, atau mungkin ada turbo beda sedikit, saya kurang tahu. Tapi yang jelas kode mesinnya sama. Mungkin kalian yang tahu tentang Fortuner ini spek mesinnya sama, ada perbedaan sama Innova atau enggak, ya bisa kasih masukan kita komen di bawah ya. Nah, sebelum itu kita mau review sedikit Fortuner ini, karena Fortuner ini akan kita kerjain nano keramik coating. Karena walaupun ini Fortuner dari dealer sebenarnya udah dipoles, udah dikondisikan dalam kondisi bagus, tapi tetap aja namanya pemakaian atau mungkin dari tanpa proteksi apapun ya tetap aja catnya ada baret-baret kayak gitu. Nah, ini contoh Innova ini baru setahun ya, tapi sudah ada baret-baretnya. Kalian bisa lihat. Nah, ini kalau di sini nih, nah kalian bisa lihat nih ada baret-baret halus yang dimana mungkin cat ini sudah ada kerusakan karena pencuciannya juga kurang oke, lalu juga pemakaian sabunnya juga kurang oke, dan yang paling penting ini mungkin mobil ini nggak ada proteksi sama sekali. Jadi waktu habis dari dealer beli tahun 2019 ya udah langsung dipakai aja gitu kan. Makanya mobil ini catnya banyak banget jamurnya, dan juga baret-baret seperti ini hasil setahun Fortuner ini catnya seperti ini. Nah, sebelum itu saya mau review sedikit tentang Fortuner juga. Jadi kalau bisa bilang Fortuner ini adalah generasi diesel yang cukup merupakan simbol kemapanan ya. Dan juga saya mau bahas dari sisi eksteriornya. Nah, kalian bisa lihat dari Fortuner ini yang saya suka dari Fortuner ini itu nggak tahu kenapa ya. Ini saya suka banget dengan emblem Toyota yang super besar kayak gini. Jadi ini kalau kalian lihat ini emblemnya gede banget ya. Jadi kayak Fortuner itu kan emang kayak mobilnya gede, tapi ini juga gede banget. Lalu juga di bagian grill ini dia juga ada chrome. Tapi gimana chrome-nya itu tuh nggak terlalu norak ya. Jadi kayak nggak terlalu mengkilap, tapi warnanya tuh kayak bronze gitu. Jadi kayak kecoklatan. Dan juga ini lampunya juga udah keren, nggak cuma lincip, nggak cuma tajam gitu, tapi dia ada bentuk-bentuk tekukan juga yang lumayan oke. Dan juga ini sudah ada LED-nya, dan ini sudah proyektor. Dan kalian bisa lihat di sini sudah ada sensor-sensor semua ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada sensor, dan ini chrome-nya masih sampai sini ya. Nggak tahu ini
karena Fortunernya TRD atau mungkin cuma Fortuner TRD aja yang punya chrome kayak gini, saya kurang tahu, tapi saya suka. Dan ini fog lampnya masih halogen biasa ya. Dan ini yang keren di sini ada emblemnya TRD Sportivo. Nah, kalau kalian bisa masuk ke segmen mesin, nah kalau lihat di mesin ini mesinnya tuh kayak sama kayak Toyota ya, kayak Toyota Innova Reborn. Jadi mesinnya itu pakai 2GD, lalu juga tatanannya kayaknya sama ya, kayaknya sama. Mungkin dia ada sedikit kelebihan di sini, dia dikasih tutup plastik gini supaya lebih rapi ya. Jadi kalau dikasih tutup plastik gini kayak kelihatan lebih rapi. Dan juga ini sudah ada peredam, dan ini kap mesinnya gede, lebih gede dari Toyota Innova Reborn. Nah, lalu juga ini over fender ini saya kurang suka ya, karena over fender ini menurut saya itu kurang gede. Jadi kalau semisal ini dibikin lebih gede, lebih oke, karena kalau lihat Fortuner kayaknya secara bentuk dibanding Pajero ya, kayaknya dia lah kayak lebih cantik dibanding Macho ya. Lalu juga di bagian velg ini steering 18, PCD 6, lalu juga velgnya udah di warna hitam, dan ini bannya menggunakan Dunlop Grand Track. Nah, untuk ke bagian pintu, nah yang unik Fortuner ini ya, masih kayak kekasan zaman dulu gitu ya. Kalau Fortuner malah pintunya ini kayak garisnya cuma di sini doang. Tapi entah kenapa walaupun garisnya cuma di situ doang, menurut saya kayak kelihatan cakep gitu. Terus juga ini sudah chrome semua, dan ini sudah chrome ya, khas Toyota, dan ini chrome-nya menurut saya lumayan oke, karena chrome-nya itu kayak nggak terlalu kinclong ya, jadi nggak norak. Terus juga ini bagian spion ini dia juga sudah ada sen, lampu sen. Nah, ini ada talang air yang gede banget di TRD Sportivo. Tulisannya TRD Sportivo. Lalu, nah ini kalau kalian tahu bahwa di bagian belakang yang Fortuner TRD ini dia sudah dapat cakram ya. Jadi harusnya pengereman lebih pakem gitu. Dan juga part-part Innova VRZ ini ya, itu nggak tahu kenapa sering dipakai dimasukin ke Innova 2KD atau Innova 2GD kayak gitu. Karena cakramnya itu tergolong besar ya, karena kalau standar daripada Fortuner ini kan PCD 6, jadi kayak cakramnya lebih gede, lalu velgnya juga ring 18 lebih gede, makanya sering dikanibalin atau yang part-part copotan itu laku keras buat dipasang di Innova. Nah, lalu masuk ke bagian belakang. Di bagian belakang ini kacanya tuh kayak ngecembung banget gitu ya. Beda banget sama yang Fortuner VNT atau Innova lama tuh beda banget. Ini kacanya ngecembung banget, dan ini seolah-olah tuh kayak spoilernya tuh kayak cantik gitu ya, kayak meruncing gitu ya. Cakep. Terus lalu juga di sini sudah ada tulisannya Fortuner semua. Dan di sini sensornya entah kenapa aneh ya. Biasa sensor itu jumlahnya genap ya, tapi di Fortuner ini sensornya jumlahnya ganjil bos. Jadi kalau kalian nih Fortuner ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya nggak tahu kenapa jumlah sensornya ganjil, biasa genap. Terus juga ini sudah ada power backdoor. Nah, dia bisa buka elektrik. Dan kalau misal mau menutup tinggal dipencet ini aja, dia bakalan menutup. Lalu kalau dari bagian belakang, menurut saya sih as usual ya, karena Fortuner itu bentuk yang baru ini belakang bentuknya landai gini, terlalu landai. Jadi kalau untuk barang kayaknya sih lebih sempit dibanding Innova sih. Kayaknya Innova lebih gede. Nah, kita langsung ngecek ke interiornya ya. Nah, ini salah satu hal yang saya suka banget dari Fortuner tuh setirnya ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya, setirnya Innova saya tuh saya udah ganti ke Fortuner VRZ. Kenapa? Alasannya ada di situ semua. Nah, terus juga yang saya suka dari Fortuner VRZ ini juga adalah dia materialnya itu walaupun banyak yang hard touch ya, jadi kayak di dashboard ini hard touch, lalu juga di sini juga hard touch. Itu dashboardnya itu masih dikasih ornamen soft touch, dan itu benar-benar kulit asli, dan juga dia menggunakan jahitan asli.
Nah, cuma mungkin yang saya nggak suka dari Fortuner ini adalah warna daripada hardtouch-nya. Nah, sedangkan kok warna hardtouch ini kan kayak lebih bagus diganti ke warna-warna yang mungkin agak bertabrakan dengan interiornya gitu Mas. Karena interiornya kan ini warna hitam ya. Jadi kalau misal hardtouch-nya mungkin warna coklat atau warna brown kayak joknya gini, yang terutama di bagian ini ya, kayaknya lebih oke gitu. Nah, ini udah oke nih karena dia dua warna ya. Di sini di bagian panel ini dia udah coklat gitu. Nah, dan ini yang saya suka juga joknya ini dia sudah elektrik. Makanya di aftermarket ini banyak banget penjual-penjual barang copotan yang menjualnya Fortuner, jok Fortuner VRZ. Dan ini bisa sih diaplikasiin ke Innova juga karena kita kan sering ngerjain Innova, Fortuner kayak gitu ya. Jadi kayak dudukan-dudukan joknya itu juga sama gitu. Jadi juga dudukan joknya Fortuner dan Innova sama. Bahkan pola karpetnya pun sama gitu. Karena bentuk sasisnya kayaknya sama sih. Lalu juga selain itu ini juga sudah ada pedal shift ya. Jadi kalian bisa lihat ini sudah cukup lengkap. Dia udah ada pedal shift, lalu dia juga di sini sudah ada cruise control. Dan juga ini material softan ini saya cukup suka dan ini head unitnya lumayan oke ya karena gede ya, kayak gede gitu. Tapi kayaknya bisa di-upgrade yang lebih gede lagi. Lalu ini AC-nya juga udah auto climate, udah full elektrik, full digital. Nah, terus ini juga ada soket-soket tambahan yang mungkin bisa ditambahin untuk USB atau apa. Dan ini yang saya suka juga di bagian dashboard, di bagian konsolnya ini ada wood panel warna coklat yang warnanya ngedove itu. Saya nggak tahu, saya suka dengan ornamen-ornamen wood panel yang warna ngedove. Nggak tahu kalian gimana. Nah, ini saya kurang tahu sebenarnya, ini mungkin varian di luar ini dia ada tombol apa lagi, saya kurang tahu, tapi harusnya ini di luar pasti ada fitur yang disunat ya. Jadi biasa ya mobil luar itu versi Thailand, lalu versi luar itu selalu masukin dulu disunat. Ini pasti sunatannya diisi sama tutupan kayak gini doang ya. Kayak gitu. Lalu ini juga konsol headnya juga cukup gede, nyaman ya. Cuma satu tingkat doang sih. Nah, ini kita mau buka. Nah, ini khas banget ya kalau kalian kemarin sudah lihat video kita yang tentang Altis. Nah, ini detail-detail ini yang mungkin saya suka sih. Maksudnya menyenangkan lah kita di mobil kayak diperhatiin gitu ya, kayak mau ngaca dia udah nyala. Dan ini lampunya juga kayak udah modern gitu. Yang ini juga harusnya sama ya. Nah, ini bisa nyala. Nah, cuma satu hal yang mungkin bisa plus bisa minus juga di Fortuner ini adalah bagian atasnya ini nggak ada sunroof ya. Bener ya, jadi kalau Pajero kelas-kelasnya itu kan dia sudah ada sunroof. Nah, ini Fortuner ini dia masih nggak ada sunroof. Itu merupakan salah satu kelemahan juga, tapi it's okay karena kelemahan itu juga digantikan dengan TV di sini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada TV yang nunjukin ke belakang. Nah, saya nggak tahu kenapa ini yang Fortuner ini ketika masuk ya, walaupun mobilnya besar tapi feel-nya masih agak kecil ya. Saya ngerasa feel-nya malah lebih gede Innova kayaknya sih. Nggak tahu bener atau enggak. Nah, dan yang saya suka juga ini ya, kalian bisa lihat. Ini saya suka dengan door trim yang kayak tupat kayak gini ya. Itu menambah kemewahan, dan juga dengan tupat gini kalau kalian misal mau custom warna, misalnya kalian bikin two-tone itu bisa. Karena ini kalau kalian lihat bahwa sebenarnya door trim Fortuner ini warnanya beda walaupun bedanya sedikit. Jadi kalau dilihat di atas ini warnanya hitam pekat, sedangkan di sini hitam kecoklatan. Itu mungkin ada yang perhatiin, ada yang nggak perhatiin, tapi saya rasa ini merupakan salah satu kelebihan Fortuner juga, dia bisa bedain warna. Door trim tupat itu ya keren lah menurut saya. Dan ini kok misal mau di-upgrade, walaupun tupat ini dia masih hardtouch semua, tapi kan bisa di-upgrade ya. Atasnya dikasih soft touch kayak gitu, dibungkus dengan kulit, itu kayak lebih oke. Jadi kayak review saya yang Altis itu, jadi dengan tupat atasnya dikasih dengan soft touch, jadi kalau dipegang gitu nyaman lah kayak gitu.